Selanjutnya nomor 6. Sebuah prisma tegak lurus ABCDEFGH, alasnya berbentuk belah ketupat. Jika keliling alasnya adalah 20 cm dan panjang diagonal alasnya 8 cm, serta tinggi prismanya 12, maka tentukan volume prisma tersebut. Oke, volume prisma apa rumusnya? Luas alas dikalikan dengan tinggi. Tingginya kita sudah punya 12 dari soal. Dan alasnya itu adalah berbentuk belah ketupat. Di sini di mana belah ketupatnya ini kita pindah ya di sini. Nah, dia bilang belah ketupat itu alasnya berbentuk belah ketupat jika kelilingnya 20. Belah ketupat itu perlu kalian ketahui sifat belah ketupat ya. Itu sisinya sama semua. Berarti hampir mirip dengan persegi, cuma dia beda ya. Dia hanya sisinya saja yang sama-sama semuanya, nilainya sama, yaitu karena di sini 20, kelilingnya berarti 5, 5, 5, 5. 20 dibagi 4 jadinya 5 cm. Sisi dari si belah ketupatnya. Dan katanya panjang diagonal alasnya 8. Berarti salah satu diagonal dari si belah ketupat itu 8. Diagonal itu kan yang ini kan bentuknya. Berarti kalau 8 di sini 4, di sini 4. Nah, dari mana di sini 3, di sini 3? Jadi kita harus tahu dulu nih diagonal yang kedua berapa. Karena rumus seluas dari belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Karena kita baru tahu nih diagonal satunya 8, berarti kan kita harus tahu diagonal 2-nya berapa. Nah, kalau misalkan Ibu ambil satu segitiga di sini nih, yang kecil, ya, ini kan di sini kita punya 4, di sini 5. Berarti di sini, itu dengan menggunakan Pitagoras, kita dapatkan 3 cm. Berarti di sini 3, di sini juga 3. Sehingga, diagonal yang satunya 8, diagonal keduanya adalah 6. Dan luas alasnya kita dapatkan D1 kali D2 bagi 2, berarti 24 cm. Ya. Nah, udah tinggal kita cari tuh volumenya berapa. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Tadi luas alasnya dapatnya 24, tinggi prismanya itu adalah 12. 24 kali 12, 288 cm kubik. Ya, jadi rumus dari luas belah ketupat adalah D1 kali D2 bagi 2. Karena kita belum tahu berapa diagonal 2-nya, kita cari dulu. Karena kita baru dapat satu diagonal, yaitu 8 diagonal satunya. Berarti sini 4, sini 4. Berarti kan diagonal ini kita belum tahu nih. Nah, cari tahu dulu nih dengan menggunakan Pitagoras. Di sini 5, di sini 4, berarti di sini 3. Sehingga diagonal 2-nya kita dapat 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, kalau diagonal 1 sama diagonal 2-nya udah dapat, berarti kan luas alasnya dapat, sehingga volumenya pun juga dapat. Seperti itu. Diingat-ingat lagi ya, belah ketupat itu sifat-sifatnya apa, kemudian rumus dari luas belah ketupat itu apa. Ya, karena di sini akan banyak banget menemukan bangun datar yang sudah pernah kalian pelajari di SD. Ya, bisa jadi juga ntar layang-layang, ya kan? Bisa layang-layang, bisa trapesium, bisa belah ketupat, bisa jajar genjang gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 7. Prisma segitiga ABCDEF adalah prisma segitiga sama kaki dengan AC sama dengan BC. Wah, berarti ini segitiga sama kaki, kakinya AC sama BC ya, karena dia bilang AC sama dengan BC. AB-nya 10, kemudian BE-nya adalah 9. Jika volume prisma tersebut 360 cm kubik, maka hitunglah luas dari permukaan prisma. Kita gambar dulu nih, prismanya adalah prisma segitiga sama kaki. Katanya kakinya itu AC sama BC ya. AC sama BC itu kakinya. AB-nya dapat 10, BE-nya kita punya 9, kemudian volumenya kita punya 360. Yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan, kita kan butuh tuh luas alas. Sekarang kita cari tahu dulu nih, berapa nih luas alasnya. Nah, kalau kita punya volumenya 360, volume dari prisma itu kan luas alas kali tinggi. 360 sama dengan luas alas kali tingginya kan 9, udah diketahui di soal. Berarti luas alasnya 360 dibagi 9, pindah ruas, jadi 40 cm persegi. Nah, kita kemudian kita butuh keliling ya, karena luas permukaan itu kan rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Nah, karena kita nggak tahu ini besarnya berapa nih, ini kan kita harus tahu nih AC sama BC-nya berapa. Nah, sekarang kita gambarlah tuh di sini AC sama BC-nya sama AB.
Ya, di sini. Kita punya AB-nya itu 10, berarti kan di sini 5, di sini 5. Kemudian tinggi segitiganya kita punya 8. Dari mana 8? Jadi begini, kan kita punya luas alasnya 40 tuh. Otomatis ini kan alasnya bentuknya segitiga. Segitiga rumusnya apa? Alas 10 kali tinggi yang ini nih, kali tingginya, bagi 2 sama dengan 40. Berarti tinggi dari segitiganya itu adalah 8 cm. Makanya di sini Ibu bisa dapatkan tingginya adalah 8 cm. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau dapetin BC-nya, ini kan segitiga siku-siku nih ya. Ini 5, ini 8, berarti BC-nya dengan rumus Pitagoras kalian bisa dapat 8 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 89. Nah, 89 ini bilangan prima, jadi nggak bisa kalian kalian bikin jadi berapa kali berapa ya, nggak bisa. Jadi ya udah stop aja di akar 89. Nah, kalau BC-nya sudah dapat akar 89, berarti kan AC-nya juga sama. Karena kan dia segitiga sama kaki. Di sini akar 89, di sini juga akar 89. Sehingga keliling alasnya akar 89 tambah akar 89 tambah 10. Berarti akar 89 tambah akar 89 itu 2 akar 89 ditambah 10. Sehingga luas permukaannya, rumusnya kan 2 kali luas alas ditambah keliling dari alas dikalikan dengan tinggi. 2 kali luas alas segitiga ini kalian punya 40, ditambah keliling alasnya tadi ini, dikalikan tingginya adalah 9, tinggi prismanya. 2 kali 40, 80. 2 akar 89 dikali 9, berarti 2 kali 9, 18. 18 akar 89. 10 kali 9, 90. Yang bisa dijumlah yang mana? Ini 80 sama 90 dijumlah jadi 170 ditambah 18 akar 89 cm persegi. Ya, memang angkanya tidak cantik ya. Oke, nomor 8. Suatu kolam mempunyai panjang 50 meter dan lebarnya 16 meter. Tinggi air pada ujung yang dangkal adalah 1 meter dan terus melandai hingga pada ujung yang dalamnya adalah 3 meter. Hitung volume kolam tersebut. Kalau kita gambar, kolamnya biasanya betul begini ya. Biasanya kan kolam-kolam berenang itu kan dia awal mula kita nyemplung, itu kan dia dangkal ya. Makin ke sana, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin dalam. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di sini panjang dari kolam itu 50 meter, lebarnya adalah 16. Ini ketinggian yang pertamanya itu 1 meter, kemudian yang di ujung sini ketinggiannya adalah 3. Ya. Kalau kalian lihat, ini sebenarnya adalah sebuah prisma trapesium ya, alasnya trapesium. Jadi alasnya bukan yang ini, bukan yang bawah di sini, tapi alasnya trapesium. Sehingga kalau kita mau dapetin volume dari prisma kan rumus volume kan luas alas kali tinggi. Berarti kita harus dapetin dulu nih luas alasnya. Alasnya adalah trapesium seperti yang tadi Ibu bilang. Ini dibalik nih kolamnya supaya yang di bawah itu adalah yang trapesiumnya. Alasnya trapesium. Nih kita pindahkan ya trapesiumnya di sini 1, di sini 3, tadi di sini 50. Berarti luas dari alasnya adalah tadi rumus luas trapesium adalah sisi-sisi yang sejajar ditambah dibagi 2 dikali sama sisi yang ininya 50. Berarti dapatlah 100 cm persegi. Itu baru luas alasnya. Nah, kemudian di sini tingginya itu berapa tingginya? Nah, kalau yang tadi ini sebenarnya soalnya sama kayak soal yang sebelumnya tadi. Ini kan kalau ini kita alasnya trapesium ini di bawah, berarti kan tingginya otomatis yang ini kan? Tingginya yang ini kan? Yang ini tuh berapa besarnya? Sama kayak yang ini, yaitu 16 meter. Berarti luas alas kali tingginya adalah 16 meter, berarti 100 kali 16, 1600 meter pangkat 3. Sorry, ini harusnya meter pangkat 3 ya, bukan sentimeter pangkat 3. Karena satuannya meter. Ini juga harusnya meter. Ya. Oke, ini harusnya ya, ini harusnya nggak ada nih. Nggak ada. Ya. Jadi, dia harusnya meter. Ya, satuannya dia harusnya meter. Oke. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya adalah nomor 9. Selanjutnya nomor 9. Prisma ABCDEF adalah prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi AB-nya 6.
dan rusuk tegaknya adalah 10. Hitunglah luas bidang sisi prisma. Luas bidang sisi prisma ya berarti sama saja dengan luas permukaannya ya. Karena kan bidang-bidangnya ini kan semuanya. Kalau dia cuma bilang luas bidang sisi tegak, berarti cuma yang tegak-tegaknya aja, alasnya sama tutupnya enggak. Gitu. Tapi kan di sini dia nggak ngomong bidang sisi tegak, berarti artinya semua bidangnya alias luas permukaannya semuanya dihitung. Nah, kalau kita bikin, dia adalah alasnya segitiga sama sisi, di mana AB-nya 6, berarti di sini sisinya 6, 6, 6 semua. Kemudian rusuk tegaknya atau tinggi prismanya adalah 10 cm. Berarti kita cari dulu, kan rumus luas permukaan itu kan apa rumusnya? 2 kali luas alas ditambah keliling dikalikan dengan tinggi. Nah, kita cari dulu luas alasnya dari si segitiga sama sisi. Kalau Ibu pindah di sini segitiga sama sisinya, di sini kan 6, 6, di sini 3 sama 3, karena ini kita bagi 2. Berarti tinggi dari segitiganya itu bisa kita peroleh dari menggunakan rumus Pitagoras, ya, yaitu akar dari 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 27. 27 itu bisa kita sederhanakan menjadi 9 kali 3. Ya, kenapa 9 kali 3? Supaya salah satunya bisa diakarkan. Ya, akar 9 adalah 3, berarti 3-nya, 9-nya keluar jadi 3, menjadi 3 akar 3 cm. Sehingga luas dari alasnya adalah alas kali tinggi segitiga, berarti 6 kali 3 akar 3 bagi 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Akar 3 cm persegi. Udah, tinggal kita hitung. Luas permukaannya rumusnya 2 kali luas alas, ditambah keliling, dikalikan dengan tinggi dari si prismanya. Berarti 2 kali luas alasnya kan kita punya 9 akar 3. Masukin tuh di sini 9 akar 3. Keliling alasnya, berarti kan 6 tambah 6 tambah 6 kali 10. Udah, 2 kali 9, 18 akar 3. 6 tambah 6 tambah 6, 18. Dikali 10 jadi 180. Nah, nomor terakhir. Sebuah prisma tegak ABCDEFGH dengan ABCD berbentuk jajar genjang. Nah, ini dia nih. Ini contoh dari prisma berbentuk jajar genjang. Kalau digambar hampir mirip sama balok ya. Karena dia bawahnya itu adalah bentuknya harusnya jajar genjang alasnya. Terdapat titik P pada sisi AB sedemikian sehingga DP tegak lurus terhadap AB. Bila AB-nya 10, BC-nya 8, dan DP-nya 5, serta AE-nya 12, tentukanlah luas permukaan prisma BCDEFGH. Nah, di sini, ya ini gambarnya mungkin agak kurang bagus ya. Ini alasnya itu adalah bentuknya jajar genjang ya, tutupnya juga bentuknya jajar genjang. Kalau Ibu pindahkan di sini jajar genjang yang menjadi di sini, jajar genjang ABCD, katanya DP ada suatu titik P di AB sehingga DP itu tegak lurus terhadap AB. Berarti anggap di sini tegak lurus kan ini ya. Tegak lurus kan berarti 90 derajat. Nah, berarti jarak dari D ke P itu adalah 5. Kemudian D ke C-nya 10, C ke B-nya itu 8. Ya. Berarti luas dari jajar genjang itu apa luasnya rumusnya? Alas kali tinggi. Di sini alas jajar genjangnya adalah 10 ya. AB sama CD itu sama-sama 10. Kemudian tinggi jajar genjangnya itu bukan yang 8, hati-hati. Tinggi jajar genjangnya itu yang ini, yang garis tegak ini. Yang tegak lurus terhadap si AB. Berarti 5. Berarti 10 kali 5 adalah 50 cm persegi. Itu baru luas dari alas prismanya. Berarti tinggal kita masukin ke rumus luas permukaan, di mana 2 kali luas alas ditambah keliling dari alas dikalikan dengan tinggi. 2 kali luas alasnya, udah dapat luas alasnya 50. 2 kali 50 ditambah keliling dari alasnya. Berarti kan kelilingnya adalah 10 tambah 8 tambah 10 tambah 8. Ya, dikalikan dengan tingginya, ya. Tingginya adalah 12. Ini 12. Udah, 2 kali 50 100, ini 36 kali 12, dapat hasil 532 cm. Oke, sekian penjelasan dan pembahasan latihan 2 dan latihan 3. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di forum Google Classroom ditanyakannya. Atau kalau masih ada yang kurang jelas lagi, boleh direct message aja ke Ibu ya untuk ditanyakan lebih lanjut lagi. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran kalian. Ya, oke, sekian aja dari Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.